Saya Pendeta Wanda Dumais kembali lagi menjumpai Anda dalam program Sound Doctrine. Dan saya ingin berkata kepada Anda, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya menyampaikan khotbah pengajaran ini dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan mengenai Maleakhi 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bahwa bagian-bagian firman Tuhan ini seringkali di-abuse atau seringkali disalahpahami atau seringkali digunakan untuk memeras jemaat, untuk merampok jemaat, untuk menakut-nakuti jemaat supaya mereka membawa persepuluhan kepada gereja atau kepada pendeta. Nah, dalam beberapa seri yang sudah lewat, saya sudah menjelaskan bahwa persepuluhan itu adalah berasal dari bahasa Ibrani, ha-ma'aser, atau 1/10 atau 1/10 bagian yang diambil dari hasil tanah maupun dari hasil panen. Jadi persepuluhan tidak pernah menyangkut masalah uang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan dulu Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan ini harus ditafsirkan dengan kitab Nehemia. Mengapa? Karena penulis kitab Maleakhi menyampaikan nubuatannya kira-kira tahun 420 sebelum Masehi, dan tahun ini adalah tahun yang sama ketika Nehemia kembali untuk yang kedua kalinya dari Persia. Nehemia kembali ke Yerusalem. Nah, untuk menguji ayat ini atau menghubungkan ayat ini, kita perlu membaca Nehemia 13 ayat yang ke-6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Maksudnya adalah Maleakhi itu hidup sesamaan dengan Nehemia. Maka dengan mudah kita bisa menafsirkan atau melakukan eksegesi yang tepat terhadap arti ayat-ayat ini. Jadi Maleakhi 3 ayat 8 dan 10 harus di cross check dengan kitab Nehemia. Nah, saudara, poin yang pertama yang ingin saya ambil di sini adalah poin manusia menipu Allah. Maleakhi 3 ayat 8. Di situ dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Sebenarnya kalau kita memahami secara logika sehat, kita tidak bisa menipu Allah. Siapa yang bisa menipu Allah? Allah itu maha tahu. Allah itu omniscience. Allah itu mengetahui bahkan sebelum apa yang kita lakukan. Bahkan Allah mengetahui apa yang terjadi dari kekal sampai kekal. Tapi di sini ada poin menarik yang dikatakan manusia menipu Allah. Apa yang menjadi persoalan dalam orang Israel atau di bangsa Israel ketika dikatakan mereka menipu Allah? Jadi saudara jangan merasa guilty feeling.
apabila engkau ditakuti dengan ayat ini, apabila engkau tidak memberikan persepuluhan kepada gereja atau kepada hamba Tuhan atau kepada gerejamu. Bahkan ada yang berkata, engkau mendengarkan firman di sini, tapi engkau membayar persepuluhan di tempat lain. Makan di sini, tapi pembayarannya, bilnya ditagih ke tempat lain. Nah, ini sebenarnya konsep-konsep yang salah sekali. Bagaimana mungkin sebuah pelayanan gereja sekarang mulai ditarik-tarik ke arah konsep ekonomi dunia, konsep untung dan rugi. Tidak bisa seperti itu. Jadi mengenai persoalan persepuluhan dan persembahan khusus ini adalah satu prinsip yang Tuhan bicarakan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel. Nah, di sini dikatakan mereka menipu Allah. Apa yang dimaksud dengan menipu Allah? Ayat 3, Maleakhi 3 ayat 8 saya bacakan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Nah, Nehemia 13 ayat 10 berkata, juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ingin menegaskan, satu, orang Israel menipu Allah karena mereka tidak setia membayar persepuluhan dan persembahan khusus. Yang kedua, orang Lewi itu milik pusakanya adalah persepuluhan dan persembahan khusus dari orang Israel. 11 suku harus membayar kepada satu suku sesuai dengan aturan Tuhan. Ayat-ayat dan pengajaran yang sudah saya sampaikan dalam pengajaran yang lalu-lalu. Kemudian yang ketiga, orang Lewi tidak mendapat support. Itu sebabnya mereka memilih untuk berladang daripada melayani pekerjaan Tuhan di mezbah. Jadi mereka menipu Allah karena mereka menahan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan, sehingga orang Lewi tidak lagi melayani Tuhan, tapi mereka akhirnya kembali berladang. Menurut saya ini reaksi yang normal. Jadi mereka menipu karena orang Lewi tidak lagi dijamin hidupnya. Orang Lewi kembali lagi bekerja sekuler, ya, tidak lagi melayani Tuhan. Orang Lewi berhenti melayani Tuhan. Karena tidak ada yang melayani di mezbah Tuhan, maka pelayanan menjadi berhenti. Karena pelayanan berhenti, maka umat Tuhan tidak bisa diajar ketetapan Tuhan. Nah, ini kita perlu hati-hati di sini. Lalu, karena umat Tuhan tidak diajar ketetapan Tuhan, maka mereka menjadi liar, tidak takut Tuhan lagi. Ya, lalu umat Tuhan yang tidak takut Tuhan, maka mereka tidak mau membayar persepuluhan. Jadi ada cycle yang seperti itu. Hamba Tuhannya balik ke pekerjaan sekuler, tidak ada yang mengajar mereka, akhirnya jemaat tidak tahu aturan Tuhan, akhirnya jemaat tidak melakukan prinsip Tuhan. Nah, untuk memutus rantai setan ini, maka Allah mengirim nabinya Maleakhi. Pesannya keras, kamu satu bangsa telah menipu Allah. Satu bangsa, bangsa Israel. Kamu adalah bangsa penipu. Lalu Israel bertanya, kok kami bisa menipu engkau ya Allah? Allah menjawab melalui hambanya, melalui nabinya, dalam hal tidak membayar persepuluhan dan persembahan khusus. Firman Tuhan, karena telah menipu, maka satu bangsa kena kutuk. Langit akan tertutup. Pintu langit tertutup, maksudnya hujan tidak turun, kekeringan terjadi, akibatnya panen gagal, berkat menjadi terhambat. Lagi-lagi tidak ada panen, tidak bisa membayar persepuluhan. Sampai di sini kita bisa melihat mengapa Maleakhi mengucapkan firman Tuhan ini. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 adalah konteks firman Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, lihat di sini Nehemia 13 ayat 11 sampai 12 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak ke rumah perbendaharaan. Jadi waktu Nehemia pulang ke Yerusalem, dia mengatur lagi sistem ibadah yang benar. Rumah Allah atau bait Allah diurus lagi, orang Lewi dikembalikan kepada fungsinya untuk melayani Tuhan, dan sistem persepuluhan dipulihkan lagi. Perhatikan, ada kata rumah perbendaharaan,
treasury di situ dikatakan. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi harus ada perbedaan di sini. Ada rumah Allah di situ dikatakan, yaitu bait Allah, ada rumah perbendaharaan, ya. Jadi jangan salah pikir bahwa ini rumah perbendaharaan itu gereja atau rumah pendeta atau tempat di mana kita berbakti. Tidak seperti itu. Istilah yang digunakan adalah rumah perbendaharaan. Rumahku menunjuk kepada bait Allah. Jadi hati-hati, jangan ngawur menafsirkan pesan ayat Alkitab ini, mengeksegesi ayat ini lalu mengancam jemaat. Awas lo, kalau nggak kasih persepuluhan, engkau berdosa, engkau nanti kena kutuk, nanti tingkap langit tertutup, nanti berkatmu tertahan, nanti banyak belalang pelahap makan berkatmu. Persepuluhan dan persembahan khusus harus dibawa ke rumah perbendaharaan, ya. Jadi ditafsirkan seperti itu. Rumah perbendaharaan itu apa, Pak Gembala? Ya rumah pendeta, ya rumah gereja. Wah, ini pendeta mata duitan mulai beraksi. Engkau harus hati-hati dengan pengajaran seperti ini. Lalu dilengkapi dengan slogan, kamu memberi untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Apa yang kamu beri, tidak usah diingat-ingat. Beri untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Terserah pendeta dong mau apain uangnya. Mau beliin rumah yang besar, itu urusannya. Mau beliin mobil baru, itu urusannya. Urusanmu memberi. Kalau memberi, tidak usah ingat-ingat lagi. Berapa yang harus saya beri, Pak Pendeta? 10%. Itu namanya persepuluhan. Tapi masih ada persembahan-persembahan lain. Nah, teman saya, saudara, yang tinggal di Sydney, dia merasa susah, lalu karena biaya hidup mahal, dia jual rumahnya, pindah ke Tasmania. Rumahnya laku $1,5 juta. Potong sana sini, tersisa $500,000. Lalu Anda katakan, potong persepuluhan 10%. Maka dipotong langsung dari 10% itu, ya, Anda pikir dari $1,5 juta dolar Australia dipotong menjadi $150,000, langsung masuk kantong pendeta. Wah, dia dari 500.000 dipotong, dia tinggal punya uang 350. Pendetanya punya uang bersih 150.000. 1,5 miliar uang Indonesia. Wow, ini tidak fair. Teman saya ini bekerja seumur hidup, pendetanya terima bersih uang 150.000 Australia dolar. Saudara, ini cuma contoh. Persepuluhan Israel itu bukan persepuluhan uang, tapi hasil ladang dan hasil ternak. Lihat di sini tentang rumah perbendaharaan Tuhan. 1 Raja-Raja 7 ayat 51. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus sendiri ke rumah Tuhan, yaitu emas dan perak serta barang-barang lain. Di dalam bait Allah pertama ada ruangan atau chamber. Di tempat ini tersimpan barang berharga. Nah, bait Allah yang kedua, rumah perbendaharaannya tidak lagi menyimpan barang berharga, tetapi menyimpan persepuluhan untuk orang Lewi. Rumah perbendaharaan itu terhubung dengan bait Allah, tetapi sejak bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi, persepuluhan harus berhenti. Karena semua hal yang berkaitan dengan persepuluhan itu berhenti. Tidak ada lagi bait Allah, tidak ada lagi rumah perbendaharaan, tidak ada lagi orang Lewi. Orang Yahudi banyak tinggal di luar Israel. Konsep berladang juga sudah hilang, sehingga tidak mungkin lagi menghidupkan persepuluhan dari hasil tanah dan ternak. Jadi tafsiran Maliaki 3 ayat 8-10 bukan perintah untuk gereja, melainkan perintah yang termasuk dalam sistem Torah. Orang Israel sudah tidak memberikan persepuluhan. Hari ini di sinagog saya sudah sampaikan, mereka memberi apa yang namanya maaser kesafim atau sedekah, ya, atau sedekah dalam bahasa Indonesia. Itu adalah pemberian yang normal, tidak bisa diwajibkan, tapi mereka memberi dengan tulus untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bukan diwajibkan dipotong 10% dari income mereka. Saya Wanda Dumais menyampaikan hal ini dari Sydney, Australia. Saya mau berkata, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.